Irwan. Iya, Bu. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya, kamu sudah maju ke ujian LTA. Iya, Bu. Dari draft yang sudah kamu kirim ke saya, jadi dari depan aja ya. Coba kamu lihat abstrakmu, Irwan. Abstrakmu itu tidak mengikuti aturan penulisan LTA. Coba dicek lagi ya. Apa saja yang harus muncul di dalam paragraf tersebut. Itu belum masuk. Terus kedua, apa landasannya Irwan mengambil judul gambaran penggunaan obat DM di apotek awet muda bulan Maret 2020? Itu sudah dicantumkan belum di pendahuluannya? Nanti dicek lagi, oke? Kemudian yang ketiga, waktu pengambilan data yang kamu tulis di draft itu kok Maret Juli ya? Tapi di judulmu itu pengambilannya hanya bulan Maret saja, mana yang benar? Bulan Maret, Bu. Kemarin saya salah itu, Bu. Oke, nanti itu dicek ya, dilingkari ya, mana yang saya sebut-sebut ini ya. Oke, kemudian di hasilmu. Nah, di hasil ini kalau saya lihat di draftmu itu masih berantakan. Ya, coba nanti diperbaiki Irwan. Yang pertama ya, di sini kan Irwan itu melihat data penggunaan obat DM dari data resep dan data non-resep. Ya, kalau mau dipilah, ya, untuk tabel 1 itu Irwan, tabel 1 itu kalau sudah jelas Irwan pengen menggambarkan berdasarkan golongan, ya hanya golongan saja. Jangan disebut obatnya, di situ kan ada glimethirid itu obatnya. Metformin juga. Ya, jadi sebenarnya sebelum masuk ke golongan obatnya, Irwan harusnya memberikan gambaran tentang jenis obatnya dulu. Jadi di dalam resep selama bulan Maret itu, jenis obatnya apa aja. Ya, dari situ baru muncul berdasarkan golongan obatnya apa gitu. Ya? Iya, Bu. Oke, terus sebelum lanjut, kalau melihat dari tabel 1, itu hasilnya saya anggap bias. Kenapa? Ya, ingat sulfonil urea dalam hal ini adalah penggunaan glimethirid. Itu kan biasanya itu dosisnya 1x1 Irwan. Ya, sedangkan golongan biguanid, metformin, itu dosisnya 3x1. Ya, jadi akan jelas pembelian jumlah obat yang di dalam resep itu akan lebih banyak yang golongan biguanin dibanding dengan golongan sulfonil urea. Ya, jadi cukup dipresentasikan itu jumlah resepnya, jangan jumlah obatnya. Ya, jadi dia itu sama-sama 50%. Ya, kecuali dia itu aturan pakainya sama. Biguanin juga aturan pakainya 1x1 ya nggak apa-apa. Pasti dia akan menang, ya, karena dia lebih banyak. Ya, jadi tidak usah disampaikan persentasenya jadi bias nanti. Kalau mau disampaikan persentasenya 50%, 50%, jadi sama-sama 3-3 itu. Oke? Kemudian, nah ini, sebenarnya yang insulin ini kamu dapatkan dari resep kan? Iya, Bu. Itu nanti bisa dibuat dalam satu tabel. Waktu memberikan gambaran tentang jenis obat. Ya, penggunaan jenis obat berdasarkan dari resep yang kamu dapat. Berarti di situ ada glimethirid jenis obatnya, ada metformin, ada insulin levemir, ada insulin novorapid. Jadi itu termasuk jenis obat. Oh, iya, Bu. Berarti kita gabungin ya, Bu, yang resepnya aja, Bu ya? Ya, digabungin aja karena dia masuk jenis obat. Nanti setelah itu baru masuk ke golongannya. Ya? Iya, Bu. Tuh, masukkan dari saya terus. Nanti tabel selanjutnya baru gambaran penggunaan obat DM oral tanpa resep dokter. Nah, ini kamu dapatkan dari data apa? Sambil dicatat ya, dari Irwan, sambil dicatat ya. Iya, Pak. Dari data? Dari data penjualan obat, Bu.
Nah, oke, kalau dari data penjualan obat mungkin saya masih bisa menerima ya karena kamu nggak tahu apakah satu pasien itu membeli satu strip, apakah 5 pasien itu membeli berapa strip, kita nggak tahu juga karena di sini kamu melihat data pembelian saja, ya. Iya, Bu. Berarti kalau melihat dari data penggunaan obat DM tanpa resep, berarti yang paling banyak keluar, artinya itu paling banyak dibeli sama Beli pasien. pasiennya. Oke. Ternyata kalau dilihat dari 1 sampai 5 item ini, yang paling banyak penggunaannya adalah apa? Obat Gliban Klamid. Oke. Gliban Klamid masuk golongan apa, Irwan? Sulfonilurea, Bu. Oke. Dari kelima itu mana aja yang masuk golongan sulfonilurea? Gliban Klamid sama Glimepirid. Oke. Kalau metformin tadi golongannya apa? Termasuk golongan biguanid, Bu. Oke, ya. Kemudian ini berbicara masalah insulin, ya. Jadi secara teori juga Irwan harus tahu. Insulin itu penggunaannya bagaimana sih, Irwan? Penggunaannya Bagaimana cara penggunaan insulin? dengan cara disuntikan pada yang berlemak-lemak, Bu. Yang berlemak-lemak, maksudnya yang berlemak-lemak. Yang Berarti kamu jelasin ke pasien kemarin dia berlemak-lemak gitu. Bu, Mana, Irwan? dilakukan dengan berbagai cara, Bu. Misalkan intravena, intramuskular, gitu. Digunakan itu. Kan kamu sudah nerima resep nih. Itu kan data dari resep. Kamu mendapatkan penggunaan levemir sama novorapid. Di resep itu kan pasti ada keterangan cara menggunakannya bagaimana, gitu loh. Ya disuntikan, Bu, pada intravena, intramuskular bisa juga. Gimana bisa pasiennya menyuntikkan intravena di rumah? Gimana, Irwan? Ini ilmu yang simple ini, bekal kamu pelayanan besok kalau udah selesai kamu kerja. Ada kamu lampirkan resepnya nggak insulin itu? Lihat. Ada. Ntar dulu. Di situ kan ada keterangan biasanya, pagi berapa unit, siang berapa unit, malam berapa unit. Gini, Ya Bu. kan? Kemarin pas saya lihat itu, Bu, datanya, Bu, nggak ada yang dituliskan anunya dosis per unitnya. Nggak mungkin, pasti ada. Kalau kamu pakai data resep itu pasti ada. Ayo, gimana cara meng-KIE pasien menggunakan insulin? Irwan, ayo. Ntar, Bu. Gimana, Irwan? Halo, Bu. Kalau di resepnya ada tulisannya SC itu artinya apa? Apa? Kalau di resepnya itu ada aturan pakainya menggunakan secara SC, dia bilang biasanya disingkat. Itu kepanjangannya apa SC? Ikutan, Bu. Oke, subkutan artinya apa? Di bawah kulit. Nah, kan sudah tahu di bawah kulit. Ya, berarti insulin itu digunakan disuntik di bawah kulit, bukan intravena. Ya, gimana mau nusuk intravena? Orang diinfus saja pakai tenaga medis lain kok. Iya, Bu. Grogi, Ya. Bu. Sorry.
Jangan grogi, nanti nilaimu grogi loh dari saya. Oke, kalau nyuntik seputan itu di bagian mana, Irwan? Di bagian yang banyak lemaknya, Bu. Misalkan di paha. Yakin lemak. Nggak salah. Ayo biar kamu nggak salah, besok sampai kerja kamu bilang di lemak, ditotok kamu sama dokternya. Intinya di bawah kulit, Bu. Ya di bawah kulit, tapi di bagian apa? Di bagian paha. Kenapa Yang harus di paha? Karena itu yang banyak anunya, Bu. Apa namanya? Pak. Yang banyak lemaknya. Otot. Ya. Otot. Lah iya, kalau misalnya kayak Papa Zul pakai insulin, lemaknya ada di mana itu kalau mencari lemak? Intinya itu otot, Irwan ya. Oke, Bu. Otot, oke. Di mana yang banyak ototnya selain paha? Di lengan. Nah, terus apa lagi? Di betis. Kok kamu di betis? Irwan. Ya, Ya. apa namanya? Di bokong, Bu. Ya. Ya, jadi di pantat, di lengan, ya, di perut, boleh. Ya, jangan sampai salah besok kamu KIE pasienmu. Ya. Oke, kemudian satu lagi, Ya, Bu. Irwan. Melihat dari data yang ada, tadi kan kamu sudah jabarkan, ternyata penggunaan obat yang non resep ya, ternyata golongan biguanin yang paling banyak. Itu kenapa di pembahasanmu? Karena itu Bu, kemarin yang banyak dibeli, Bu, oleh pasien. Alasannya apa? Pembahasannya apa kok dia lebih banyak gitu loh? Karena Halo, nggak ada suaranya Irwan? Si Irwan putus ya? Atau kuotanya habis tuh Bu Eka? Allah, Kayaknya kuotanya habis, nah kan? Hilang dia. Waduh, Irwan Pelani. Ya. Kita tunggu lagi dia masuk nih. Nah. Keduluan habis ininya nanti. Apa namanya? Batas waktunya. 40 menit, Pak, ya? Iya. Masih ya? Masih. Ini kok hilang nggak kelihatan lagi dia. Running out of time. Nah, ini udah keluar running out-nya, Bu. Kita ini dulu ya. Matiin dulu, terus hidupin lagi, nggih. 40 menitnya udah kelewat ini. Dalam 10 menit katanya masih sih 10 menit. Oke. Kita ini dulu deh, apa namanya, biar nggak ini. Keluar. Ya, tinggal 10 menit katanya nih. Oke, dah saya end dulu, terus masuk lagi ya. Lagi. Oke.